Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum level kelas 5. Semoga sahabat solih-solihah selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna kandungan surat At-Tin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca doa mau belajar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na bima alamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin. Ya, solih-solihah, makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin yang pertama yaitu Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. 2. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itulah tadi bunyi dan arti dari surat At-Tin ayat 1-8. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Bagaimana teman-teman perhatikan di gambar tersebut ada buah zaitun dan buah tin. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas kandungan surat At-Tin. Dari ayat pertama kita dapat ambil, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada tempat suci tersebut. Di ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di ayat keempat dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangannya yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Oke, sahabat solih-solihah, di ayat yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Di ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal solih. Orang yang demikian itu adalah selamat dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Di ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Oke, solihah, di ayat 8 yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha mengetahui. Sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan, walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika terjadi, ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Oke, sahabat solih-solihah, itulah tadi pemaparan dari makna kandungan surat At-Tin ayat 1-8. Untuk lebih jelasnya, silakan nanti teman-teman membaca modul PAI dan mengerjakan tugas yang ada di halaman tersebut. Jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.